Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada empat cara untuk menjaga waktu kita. Waktu kita adalah modal utama. Kalau ibarat orang berdagang, waktu itu adalah modal dagang kita. Amalan yang kita kerjakan adalah dagangan kita. Di dalam kitab Kifayatul Atqiya yang dikarang oleh Syekh Muhammad Syatu Ad-Dimyati diterangkan ada 4 cara untuk kita menjaga waktu. Yang pertama, yajibu alaika an tasrifa waqtaka kullaha fi ta'ati. Wajib untuk menjalankan waktu-waktumu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kita menjalankan ketaatan kita, maka kita tidak sibuk ngurusin orang lain. Kita tidak sibuk untuk ngurusin hal-hal yang tidak bermanfaat. Waktu kita itu digunakan untuk beribadah. Beribadah itu bukan hanya sholat saja. Bisa baca Quran, bisa berzikir, bisa apa saja yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itulah waktu yang dijalankan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, cara untuk menjaga waktu adalah wa antat ruka fudulal kalam wa kulama la yuhnika. Yang kedua adalah hendaknya meninggalkan kelebihan omongan yang berlebih-lebihan. Jangan sampai kita terjebak dengan obrolan tetangga, ngobrol dengan tetangga sehingga obrolannya itu dilebih-lebihkan. Obrolan berlebih-lebihan itu bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan kegaduhan dan ketidaknyamanan seseorang. Ketika seseorang tidak nyaman, maka disitulah terjadinya suatu kerusakan, ketegangan di antara hubungan silaturahim sama manusia. Maka dari itu untuk menjauhi omongan-omongan yang berlebih-lebihan itu adalah kita harus sadar bahwasanya waktu kita adalah sangat berharga. Waktu lama layuk nikah, dan meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Kalau tidak ada kepentingan ngobrol sesama tetangga, sesama orang lain, maka nggak usah ngobrol. Inilah cara kedua untuk kita menjaga supaya waktu kita tetap terjaga. Karena ada hadis Nabi mengatakan, bersabda Nabi qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi, min husni islamil mar'i tarku ma la yu'nihi. Sebagian dari kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada kepentingan di dalamnya. Ya, seseorang itu bisa dianggap baik dalam beragama Islam adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting di dalam kehidupannya. Ngapain ngurusin orang lain? Orang lain juga belum tentu ngurusin kita gitu. Ngapain ngedengerin omongan orang lain? Orang lain juga belum tentu peduli sama kita. Nggak usah ngurusin orang-orang lain seperti itu. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada kepentingan di dalam kehidupan kita itu. Terus yang ketiga adalah wajibu alaika alla tajruka awqataka saddan ay muhmalatan mutasahilan. Wajib untuk tidak meninggalkan waktu-waktumu itu adalah waktu yang kosong. Jadi waktunya itu jangan sampai kosong, selalu diisi dengan zikir, dengan baca Quran, dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita sedang jalan-jalan di pantai, di gunung, di mana saja, ketika melihat gunung, ketika melihat lautan, Masya Allah, lautan yang sebegitu luasnya saja, besarnya itu, apalagi yang menciptakan lautan. Berpikir atas kebesaran Allah itu pun mengisi waktu-waktunya untuk tidak kosong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai waktu kita itu kosong dalam membesarkan Allah, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Li'annaka in taraktaha kadzalik sirtakal bahaim. Apabila kalian melakukan kekosongan waktu, maka waktumu sama seperti binatang. Waduh, naudzubillah. Waktu kita kosong dipakai untuk rebah-rebahan, dipakai untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sirta kalbahaim, maka waktu itu juga kamu seperti binatang yang tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang keempat adalah fayambagi alla tafroha illa bijadati ilmin au amalin sholihin. Seyogyanya ya, kalian tidak berpuas diri, tidak bangga, membanggakan diri kecuali dengan menambah ilmu. Jangan merasa puas lah, jangan merasa puas kecuali dengan setiap harinya itu bertambah ilmu, bertambah amal soleh. Kenapa demikian? Fa innahuma rafiqaka yusibanaka fil qabri. Karena sesungguhnya bertambahnya amal soleh itu kelak akan menemanimu di alam kubur nanti. Yang bisa menemani kita di alam kubur adalah ilmu dan amal soleh. Maka itu jangan sia-siakan waktu kita yang kosong ini terbuang sia-sia. Itulah 4 kriteria supaya waktu kita tetap terjaga dan tidak kosong. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.